Makasih Pak Basri atas kesediaan waktunya. Jadi tadi sudah ada kata-kata apa namanya, kita masih silaturahmi, kita masih membuka wawasan bagaimana perkembangan bulu tangkis, terutama pembinaan bagi pelatih-pelatih muda. Bersyukur berawal dari Megamendung ini ada satu apa namanya, ada sesuatu kecil lah yang bisa diberikan kepada perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Itu intinya Pak Basri. Barusan saya WA, jadi kita sekecil apapun bisa memberikan sumbangsi dan lain sebagainya. Itulah kata-kata awalnya gitu ya. Jadi saya berterima kasih sekali Pak Basri mau bergabung gitu kan ya, dengan kita yang ada di sini gitu. Nah selanjutnya mungkin kepada Pak Hidayat, ada yang mau disampaikan sama Pak Basri untuk kegiatan ini. Ya, makasih. Salam kangen ini temukan. Nah, baru mau dibilang salam kangen dulu ya. Ya. Saya cuma sebagai fasilitator ini Mas. Dulu kan saya berharap Nyon Sewu nih, berharap banyak betul dari Mas Basri dengan posisinya di PBSI, ya kan? Masih ingat waktu kita di Bali sama Ferry Stewart 3 hari 3 malam kita di sana ya? Ya. Nah, seperti orang gila kita ngobrolin bulu tangkis ya. Nah, tapi kelihatannya yang namanya konsep pembinaan sampai sekarang kan belum pernah nongol nih. Konsep pembinaan secara nasional, ya kan? Artinya tema yang kita pernah bicarakan dulu di Bali kok belum nongol-nongol juga. Nah, makanya saya bilang sama Pandang, kita punya potensi yang dimiliki oleh UNJ, fasilitas, ya kan? Ayo kita berangkat dari kampus dengan melibatkan PBSI, Mas Basri terutama, yang saya yakin punya visi dan keinginan yang sama dengan kita, bagaimana berkontribusi memajukan bulu tangkis di Indonesia. Jadi saya sementara hanya sebagai pendorong saja. Ini harus kita tidak lanjuti dengan pertemuan yang lebih intensif dengan materi-materi yang kita anggap penting dan perlu untuk kita bicarakan bersama, gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Daya. Ya, memang dulu ya, waktu itu kan masih cerita pada saat saya bergabung tahun 2013, di mana saya waktu itu jadi kepala bidang daerah, justru bukan di bidang Bipres. Jadi saya ada di luar Planas. Nah ini, dan waktu itu saya membidangi mengenai bidang pertandingan dan kemudian bidang kepelatihan. Jadi kepelatihan kemudian saya juga dibantu oleh beberapa korwil. Di dalam pertandingan itu sendiri, di bidang pertandingan, saya telah membuat satu aplikasi yang alhamdulillah sampai sekarang dipakai, karena yaitu sistem informasi PBSI. Nah ini aplikasi ini Pak dan sudah tahu gitu. Jadi sebenarnya sistem informasi PBSI ini berawal dari pada saat tahun 2013 saya hadir pada saat technical meeting di satu kejuaraan yaitu Sirnas di luar pulau, nggak tahu di mana itu ya. Saya sangat terkejut waktu itu. Terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena pada saat technical meeting banyak sekali hal-hal yang aneh dari saya. Karena pengalaman saya di luar negeri selama itu waktu itu kan manajemen yang tertata, sistematis, seperti itu ya. Nah, pada saat technical meeting itu sendiri ada beberapa panitia yang bagian keuangan teriak, ini bagian klub ini yang belum bayar nih, cepat bayar dulu, baru ada pertandingan. Masya Allah, kayak gini ya. Jadi
melihat pada saat pendaftaran, para pelatih membawa dokumen asli, baik itu dokumen akta kelahiran, ijazah, untuk persyaratan mengikuti kejuaraan. Saya membayangkan ini kalau seperti ini dokumen ini penting banget bagi orang tua. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus saya benahi. Ini saya akan cerita di yang pertandingan dulu. Nah, seperti itu suatu kalau kayak ini mah bahaya nih. Satu, tidak efisien. Dua, dokumen asli untuk dilegalisir, biaya besar, misalkan dari luar pulau, ada kejuaraan di Pulau Jawa datang membawa ini, bagaimana ini risikonya sangat besar sekali. Saya melihat seperti itu, Bapak. Nah, kemudian saya bercek pada saat meeting dengan pengurus, saya bilang apa dilakukan pada saat kejuaraan itu tadi berarti seperti ini. Jadi saya didukung dengan anggaran yang cukup besar. Karena ini untuk kemajuan PBSI, maka terciptalah yang namanya sistem informasi PBSI, di mana sistem informasi PBSI itu sampai sekarang itu bagi para pemain yang atau klub yang mau mendaftarkan dalam 5 menit, baik itu dari seluruh Indonesia, itu bisa daftar 5 menit tanpa membawa dokumen-dokumen yang asli, karena di bidang keabsahan sudah memberikan di dalam SK itu sudah harus dilampirkan akte kelahiran dan ijazah serta NISM. Jadi nomor hidup nik ya, nomor hidup pelajar ya. SMSN. Nah, ini sudah terdata. Pada saat selama proses kejuaraan itu, saya sendiri pernah menemukan satu yang namanya akte kelahiran usia. Ada 3, yaitu misalkan ini akte kelahiran itu ada 3. Misalkan nama saya ini Basri Yusuf, lahir 2000 tahun 2000. Kemudian ada lagi akte lahir yang asli dengan Basri Y, orangnya sama. Kemudian ada lagi B Yusuf, usianya sama, orangnya sama. Wah, ini kok kan ini. Nah, ini yang harusnya sudah mengurangi. Nah, kedua juga mohon maaf ya, ini memang di pemerintahan kita ini juga kurang teliti ya. Akte kelahiran itu saya menemukan akte kelahiran asli, di mana si A atlet itu lahir pada tanggal 31 April tahun bla 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 bla. Dan itu ditulis ada 31 angka dan juga ada tulisan 31 April. Masya Allah. Mana ada 31 April? April sampai 30 seperti itu. Kayak ini nih. Nah, ini jadi saya menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan di sini. Akhirnya dengan adanya sistem informasi ini, minimum sudah di dalam proses pembuatan sistem informasi ini, itu saya bukan hanya asal mengarang aja aplikasi itu, tetapi saya betul-betul mempelajari ADART, PBSI. Jadi bab ini sehingga mutasi atlet pun itu juga sesuai dengan PBSI. Sehingga tidak bisa dibantahkan lagi kecuali kalau ADART ada D. Ceritanya itu seperti ini, Pak. Sehingga alhamdulillah bahwa SI ini sampai sekarang dapat dilakukan seluruh Indonesia. Di mana di dalam SI itu ada kontennya, itu ada jumlah pemprov, alamat pemprov, kemudian jumlah
atlet jumlah klub seluruh Indonesia. Nah itu di situ. Jadi aplikasi inilah yang mungkin bisa saya jadikan legacy nanti pada saat nanti kalau saya sudah tidak ada di PDS lagi. Ini cerita SI, sehingga saya berharap dengan adanya SI ini pencurian usia itu akan mulai berkurang. Nah di dalam pelaksanaannya itu ada apabila ada kecurigaan dari atlet yang pada saat pertandingan, maka ada baru dilakukan itu. Nah ini cerita SI. Ini pertandingan ini kecil yang saya buat. Kemudian untuk kepelatihan, ternyata setelah saya keliling mengadakan pelatihan-pelatihan yang dimana kebetulan saya itu menjadi member development di Badminton Asia, dan di Badminton Asia itu juga saya banyak link dengan orang-orang di WF Badan Dunia itu, sehingga mereka itu mempercayakan saya untuk melaksanakan pelatihan yang afiliasi dengan BWF. Bukan pelatihan itu diterbitkan oleh BWF. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya di luar negeri, pada saat itu saya membawa kepelatihan dari Indonesia yang namanya media utama yang sudah tertinggi, tapi di luar negeri nggak berlaku. Ini apa ini? Tuh ditranslate ke bahasa Inggris. Setelah ditranslate ke bahasa Inggris, kurikulumnya dipelajari lagi. Jadi tidak ada yang namanya akreditasi, tidak betul-betul 100% diakreditasi. Sehingga saya punya opini gimana kalau saya bisa menjalankan program bidang. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai koordinator kepelatihan yang dilakukan dari BWF, dan silibusnya kurikulumnya itu dari BWF. Nah yang pertama adalah charter time. Charter time ini ada 12 modul, dan target utamanya adalah guru-guru PNJAS. Kenapa demikian? Saya targetkan guru-guru penjahit, karena itu guru penjahit yang tidak suka badminton atau tidak bisa melatih badminton, kita bekali dia bisa melatih badminton. Nah, dengan demikian harapan saya untuk bisa mengembangkan bulu tangkis di sekolah-sekolah ini melalui guru penjas, ya toh. Jadi bisa melatih kepada anak didik atau yang tidak mengenal badminton, mereka mau bermain badminton. Karena di saat time ini tidak harus menutup lapangan, tetapi di lapangan upacara pun bisa, di rumah pun bisa, tidak perlu memerlukan media lapangan yang harus badminton, itu tidak. Nah ini sangat bagus sekali. Ini kenapa saya harus menembus ke sekolah-sekolah, karena selama ini pembinaan di sekolah-sekolah kurang. Saya tidak melihat, tidak intensif, tetapi pembinaan hanya di klub, dari mulai klub kecil sampai klub yang besar. Nah ini adalah satu pelatihan level 1. Nah ini mungkin yang Mas apa yang di belakang itu yang pernah ikut. Harus. Siapa ikut? Boleh. Pelatihan level 1 itu, dan di situ ada cycle movement. Sebenarnya pelatihan badminton itu sangat sederhana sekali. Kunci utamanya itu ada di cycle movement. Nah itu nanti. Ini panjang, ini juga sekaligus saya ingin membuat untuk nanti webinar pada tanggal 19 Pak. Ya. Ini memang mau saya risk nanti di sini untuk pengembangan sains di bulu tangkis. Nah, dengan adanya afiliasi dengan BWF ini kita punya
bawah sehingga nanti yang bersertifikat BWM ini mereka akan diakreditasi di seluruh dunia. Sertifikat ini diakui, mungkin pelatih di luar negeri ini akan diakui karena saya melihat bahwa banyak pelatih-pelatih yang di-hire oleh negara-negara di luar negeri. Dan ini adalah merupakan satu welfare, ya, welfare. Para pelatih. Nah, opsi saya yang masih nanti akan berkembang lagi, yang masih sampai sekarang masih belum, dimana kalau sudah sampai pada level 2, maka semua pelatih-pelatih itu akan di sistem informasi. BWM ini di sistem informasi itu bisa dilihat dengan tujuan apabila ada daerah-daerah tertentu di luar Pulau Jawa yang memerlukan pelatih, itu tidak perlu harus kemana-mana. Jadi cukup di situ lihat ada si Webin. Ada nggak? ada webin. Ada webin. Login. Itu. Nah, Istara. kemudian, Ya nanti habis ini. nah, Saya. Kasih opsi ya. Sekarang saya harus mengantisipasi waduh ini pelatihan saya ini berhenti nih. Saya tidak bisa keliling ke beberapa provinsi karena selama ini provinsi yang sudah saya lakukan ke pelatihan level 1 itu sudah mencapai 8 provinsi kalau nggak salah dari 34 provinsi, jadi masih jauh sekali. Sehingga dengan adanya pandemi ini maka melalui forum pelatih pelatnasnya. Tetapi sebenarnya ini lebih penting pembinaan kepelatihan di daerah-daerah karena long term development, di mana saya melihat beberapa atlet-atlet talent kita yang di luar pulau banyak sekali. Saya bisa melihat dan menyaksikan sendiri pada saat audisi di 10 provinsi. Saya ikut sebagai panelis waktu itu di luar pulau ada 800 peserta kalau nggak salah. Dan atletnya bagus-bagus. Saya bandingkan kalau dengan luar negeri tidak akan menang lah itu talent seperti itu. Hanya saya melihat bahwa pembinaannya terlalu dini. Jadi early sistem modelnya itu adalah multilateral development. Jadi di usia emas pembinaan itu ada di klub. Sedang di pelatnas itu adalah penajaman, bukan pembinaan lagi menurut saya. Nah, ini adalah bidang pengembangan daerah. Ini yang saya lakukan, Pak. Jadi saya cerita sedikit ini selama dari mulai tahun 2013 sampai sekarang. Nah, kemudian baru membantu Susi Suwati sebagai Dipres. Nah, penerapan sport science yang saya lakukan karena di mana instruktur pelatih fisiologinya sudah mereka ada pelatih masing-masing. Kemudian sport medicine-nya sudah dokter, sudah sport kliniknya sudah ada. Kemudian sport nutrisinya sudah ada juga, rela. Kemudian sport fisioterapisnya sudah ada, fisioterapis dan mahasiswa. Psikologinya Pak Rahmat yang dari Surabaya, saya membuat apa yang disebut performance analysis. Nah ini, jadi performance analysis inilah yang saya buat untuk membantu para pelatih. Di mana performance analysis ini ada 3 tahapan yang harus saya lakukan. Ada 4 sebenarnya, 4 tahapan yang harus saya lakukan untuk pertandingan. Di mana pada saat undian itu saya sudah menyiapkan bakal calon lawan. Setelah undian bakal calon lawan-lawan itu, karena sampai dengan sekarang saya alhamdulillah ada dibantu oleh staf saya ada kurang lebih 3.000 video. Itu seluruh dunia dari tahun 2013, dari Linda sampai semuanya lah, dari top baik putra ataupun putri, ganda putra atau ganda putri atau ganda campuran itu ada.
Nah, tahap pertama dari performance analysis berapa gitu ya, di 4 gitu. Nah, first, kemudian dia akan ketemu siapa itu sudah saya siapkan semuanya. Nah, kemudian tahap kedua itu pada saat pertandingan, di mana kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya tidak, tapi saya suruh staff saya pergi. Nah, pada saat itu adalah update. Jadi saya ambil video, kemudian kita tagging dan kita buat kita buat tagging untuk membantu pelatih, di mana perkembangan kemajuan lawan itu bisa kita ketahui. Karena video analisis itu hanya bisa berlaku 3 bulan. Setelah 3 bulan, 3 kali pertandingan, itu mereka pulang ke negaranya masing-masing. Itu mereka sudah menutupi semua kelemahan atau kebiasaannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tahap ketiga adalah laporan, di mana untuk membuat laporan analisis ini membantu pelatih bagaimana kesalahannya kenapa juara mana, dia dapat poin dari mana. Nah, ini supaya untuk menutupi kelemahan itu, supaya para pelatih itu memanipulasi kelemahan itu ke latihan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan adanya performance analysis ini, saya bisa melihat kebiasaan lawan. Saya melihat kelemahan lawan. Saya bisa membuat statistik berapa persen di sebelah kiri, berapa persen sebelah kanan. Saya bisa menyimpulkan, menganalisa. Sudah tentu analisa ini minimum untuk saya bisa ambil itu minimum 5 pertandingan itu baru bisa saya analisa. Tidak hanya satu pertandingan langsung bisa saya analisa, tidak bisa. Nah, inilah jadi konsep yang saya terapkan di PBSI. Kalau mungkin saya bisa sedikit sharing ya mengenai performance analysis ini, bisa saya share di sini ya. Bisa masuk dan pandang? Belum Pak. Saya share di sini ya pandang. Ya. Apa? Belum bisa masuk belum. Teruskan. Oke, saya share. Oke Pak, masuk. Bisa kelihatan? Bisa. Ini pertemuan analisis statistik yang saya buat. Ya, saya buat di sini pada saat kejuaraan badminton Asia Championship 2016 di Hyderabad, dan alhamdulillah juara di Asia. Sudah lama ini. Nah, ini adalah statistik pertandingan setelah post motion, di mana pada saat itu Ginting bermain melawan Kosik ya dari Thailand. Nah, di sini kita lihat bahwa drop shot berapa kali, sebelah kiri, belah kanan, kena tap, kena tap berapa kali, kena smack berapa kali, lock, kemudian net, kemudian unforced error. Jadi kesalahan sendiri. Nah, di sini kita terlihat bahwa berapa persen di area ini Ginting, kelemahannya Ginting. Kalau melihat dari sini kan sebelah kiri ini lemah ya. Begitu juga saya bisa menganalisa lawan. Nah, seperti ini. Ini adalah makanya seperti yang saya terangkan tadi, bahwa saya menganalisa ini minimum harus 5 pertandingan. Nah, ini kemudian dengan Taipei ini. Taipei juga Ginting ratusan dan menang. Ya, ini adalah sama ya, analisisnya seperti ini. Kemudian dengan Kalung Hongkong ya, masih menang juga. Dan dengan dengan ini dengan India Ajay ya, kemudian
kemudian yang terakhir dengan Sasaki. Waktu itu Sasaki itu ranking BWF-nya lebih tinggi daripada Ginting. Tapi alhamdulillah saat itu Ginting performanya sangat bagus dan dapat memenangkan pertandingan ini. Nah, dari sini maka saya bisa menganalisa teknik di mana drop shotnya sebelah kiri untuk dari 5 pertandingan ini, ya. Kemudian kesalahan dari 5 pertandingan yang 108, ya. Kemudian di sini sampai saya simpulkan sebelah kot sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau melihat dari sini, ya, Ginting di bagian net skill-nya. Ini kenapa 11 dia kalah di net skill? Net skill itu tidak kanan atau tidak kiri, ya. Kalau ini kena smash kanan sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat nih. Dan di sini bisa kita lihat video. Nah, dari video ini. Nah, ini tidak bisa dianalisa. Nah, jadi kalau di sini kita bisa dilihat. Coba nanti diperhatikan bahwa Ginting setelah netting itu selalu tinggal dia. Nah, tuh, ini gerakan ininya yang tadi. Ya, gerakan ini. Coba, ini gerakan ini bisa kelihatan ini net. Nah, dia kan selalu antisipasinya mau ke belakang. Nah, ini yang bisa kita analisis. Nah, kalau ini tidak bisa ya, bisa dianalisa. Ya, maju udah dorong belakang. Tinggal diam aja dorong belakang. Tergantung ini ya. Nah, nih, lihat nih. Nah, berapa kali nih Ginting nih? Habis netting dia ninggal nih. Tuh, ya. Nah, dari sini bisa kelihatan Pak. Jadi jelas untuk memakai video. Apalagi ini smashnya nih sebelah kiri, kenapa? Dia agility dia gerakan ke sampingnya itu kadang-kadang ini nanti juga bisa dikomunikasikan dengan para pelatih fisik ataupun tadi. Ini mati sebelah kiri semuanya. Nah, ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi satu gambaran yang dimana ini memang yang bisa saya lakukan. Ya, jadi performa analisis ini sebenarnya lebih kepada performa penampilan atlet itu sendiri. Nah, di samping itu saya pernah coba pada saat yang Pak Gita itu membuat yang namanya junior master, di mana saya lihat parameter fisik untuk badminton itu kita belum punya. Di seluruh dunia juga belum ada Pak BWF. Sebenarnya yang diperlukan fisik untuk badminton apakah? Yang bagaimana tuh? Yang kardiovaskuler itu harus berapa sih? Untuk putra, untuk putri berapa sih? Nah ini, jadi sehingga saya membuat apa yang namanya junior master, di mana junior master ini kami panggil untuk diseleksi dari pemain single itu. Dari saya memfollow up ranking point nasional top 16 untuk single dan top 8 untuk top 8 untuk ganda. Saya panggil bersama-sama dari tahun 2013 kalau nggak salah itu. Di situ saya bikin tiga apa ya namanya itu 3-1 yang single itu
baru 60%. Nah, komposisi yang lain adalah fisikal, ada tes fisik. Di mana saya tes fisik itu saya lakukan ada 6 komponen. Nah, seperti itu, ada 6 komponen. Komponen itu yaitu agility, skipping rope, itu. Sehingga dari situ, karena itu yang 5 itu saya anggap itu betul-betul related dengan badminton. Seperti itu. Jadi nanti kemarin bisa dikembangkan sebenarnya, masih bisa dikembangkan lagi lebih rinci. Tetapi sebagai parameter fisik untuk badminton itu saya sudah membuat bukunya, Pak. Sudah ada buku dan sudah saya share di SI. Nah, balik lagi ke SI, sehingga SI ini bisa dibuka di seluruh Indonesia, tetapi harus punya password karena itu hak daripada PBSI. Jadi klub pun punya password, akan diberikan username dan password. Nah, itu pun dikeluarkan oleh, kalau klub dikeluarkan oleh Pemkot, kalau Pemkot pun nanti yang memberikan Pemkot pun yang memberikan adalah pusat. Nah, seperti itu, Pak. Jadi SI itu seperti itu. Jadi SI saya sudah tak paham dan mudah-mudahan ini kan terus berlanjut. Nah, ini juga SI ini kembali ke ya, ini sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan maksimal mungkin. Baik itu nanti untuk pembayaran, kita sudah ada kira-kira 37.000 untuk punya membership. Ini yang obsesi saya sebenarnya, yaitu program mandiri. Nah, seperti itu. Ini masih belum lah. Jadi itulah kira-kira yang bisa yang saya lakukan, Pak Ibrahim ya. Yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi perkumpulan kisah Indonesia. Satu, saya sudah membuat satu sistem informasi. Kedua, saya sudah coba memaparkan atau sudah memberikan ini apa yang performance analisis. Yang ketiga, saya sudah membuat satu parameter fisik. Dan keempat, pelatihan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi saya lebih daripada di pelatnas. Akhirnya di pelatnas ini hanya angka ini aja, Pak, ya. Yang saya agak intek baru pelatnas. Seperti itu. Jadi karena memaksimalkan sport step itu sebenarnya sudah. Artinya kan satu lagi sebenarnya saya punya satu aplikasi sport science. Tetapi saya terkendala di tengah-tengah jalan. Tetapi untuk desktopnya, offline-nya saya sudah ada itu. Saya sudah ada offline-nya. Seperti itu. Itu sangat bermanfaat sebenarnya. Dan itu pernah saya paparkan waktu itu saya sorry saya nggak mau ini untuk Indonesia bilang. Nah, seperti itu, Pak. Saya banyak sekali itu seperti YBI itu aplikasi yang saya buat sendiri. YBI. Aplikasi YBI itu ada di sini. Ya kira-kira itulah pengalaman saya selama dari tahun 2013 sampai dengan 2020. 7 tahun, Pak. Ya gitu, Mas Dan. Ya. Makasih Pak Basri, masukan yang sangat berarti buat kita. Satu pertanyaan Pak Basri, dengan kondisi sekarang di pelatnas, implementasinya sport science Pak Basri ke teman-teman pelatih ataupun atlet itu bagaimana Pak Basri? Nah, ini memang satu perjuangan yang tidak mudah karena hal-hal yang baru untuk bisa membuka minda para